Cara mudah membuat bolu panggang gulung dengan hasil yang lembut, pori-porinya halus dan awet lembutnya selama 2-3 harian dan dengan permukaan kulit yang mulus banget. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali membuat bolu gulung panggang dengan cara yang sedikit berbeda dan juga resep yang sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya, dan dihasilkan bolu gulung yang lembut seperti ini. Nah, ini teksturnya lembut banget, menul-menul dan awet walaupun sampai 2 hari atau 3 hari ini masih empuk seperti ini. Dan juga kulitnya ini tidak mudah mengelupas ya atau menempel ya, karena kan kebanyakan dari kita paling susah itu adalah menggulung bolu gulung supaya bagaimana supaya kulitnya ini tidak mengelupas. Dan ini warnanya bagus, cantik. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat bolu gulung yang sukses, anti gagal dan dijamin mudah banget, dan hasil yang lembut dan awet sampai beberapa hari, dan dijamin rasanya pasti enak banget. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ini aku gunakan 5 butir kuning telur dan 3 butir putih telur. Jadi kita bagi dua, cuman kita gunakan untuk putihnya 3 butir saja ya, supaya hasilnya nanti bagus, dan kuningnya kita gunakan 5 butir. Nah, sekarang kita tambahkan sepucuk sendok teh garam pada kuning telur, 60 gram gula pasir halus. Ini sudah aku haluskan ya, jadi aku gunakan yang halus nanti supaya lebih mudah ya saat mencampurkan. Kocok sampai kental mengembang. Kalau yang ini boleh gunakan whisk ya, tidak harus kita pakai mixer untuk mengocok kuning telurnya. Nah, gunakan kecepatan sedang saja. Kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan mixer, kita sisihkan dulu. Kita ganti, kita kocok untuk putih telurnya, jadi kocok sampai berbusa. Nah, gunakan kecepatan sedang saja juga ya, sama seperti tadi. Tambahkan 75 gram gula pasir halus ya. Jadi ini berikan secara bertahap atau diberikan sebanyak 3 kali untuk gula pasirnya. Nah, ini tahap pertama, kita kira-kira saja ya untuk penambahannya. Kita bagi 3 step ya, 3 tahap. Ini tahap kedua. Kita mixer lagi, kalau sudah agak mengembang seperti ini, nah baru kita berikan tahap ketiga. Dan kita kocok sampai kaku. Jadi telurnya sudah kaku ya, ini selesai, matikan mixer. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tuang adonan kuning telur ke dalam adonan putih telur, jadi kita jadikan satu. Aduk, gunakan spatula ya sampai tercampur rata, tidak perlu menggunakan mixer ya. Jadi cukup gunakan spatula, aduk balik seperti ini sampai tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata, selesai. Kemudian tambahkan 90 gram tepung terigu protein rendah, kita mix dengan 2 gram baking powder ya. Nah, kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan tepungnya, campuran tepung dan baking powder ke dalam adonan telur ya. Kita ayak supaya teksturnya jadi halus ya, tidak mengumpal. Jadi kita gunakan ayakan. Nah, tambahkan secara bertahap ya. Dan diaduk cukup menggunakan spatula, aduk balik seperti ini. Kita ayak lagi, kita berikan secara bertahap. Nah,
Nah, ini karena aku mau menggunakan aroma pandan dan supaya warnanya juga ada hijau. Jadi sebelum tepung terakhir, aku tambahkan 1 sendok teh perisa pandan atau perasa pandan ya, atau ekstrak pandan. Nah, sekalian untuk perwarna juga. Nah, aduk dan ratakan sampai warnanya merata. Kemudian tambahkan semua sisa tepungnya. Aduk sampai tercampur rata dan tak nampak bedak ya. Jadi tak nampak ada tepungnya. Dan ini selesai. Kemudian kita siapkan 50 gram butter yang sudah dilelehkan. Ini butter sudah aku lelehkan ya, 50 gram. Kemudian tambahkan 50 ml susu cair. Boleh pakai merek apa aja. Ini aku pakai merek Bendera ya, susu Bendera itu. Nah, kita aduk rata. Yang full cream kalau ini aku pakainya. Nah, ambil sebagian adonan, campur ke dalam campuran butter. Jadi kita campurkan seperti ini dulu. Kita aduk rata. Jangan langsung dicampur ke adonan yang utuh ya. Jadi kita tambahkan sebagian adonan lagi dan aduk rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Selesai, kita tuangkan semua ke dalam adonan telur dan tepung. Kita jadikan satu, aduk rata. Teksturnya halus banget ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah tercampur rata, selesai. Sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan loyang, alasi dengan kertas roti. Dan ini bagian bawah dan atas aku olesi dengan sedikit mentega ya, supaya nanti tidak ada yang lengket ya. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Kita tuang semuanya. Ini saya gunakan loyang ukuran 27,5 cm x 22 cm ya. Dan tingginya 3 cm. Mampunya ini. Jadi agak kebesaran dikit. Kekecilan dikit. Kalau tidak suka terlalu tebal, bisa gunakan loyang ukuran 28 cm kali 24 cm ya, atau 25 cm, tingginya sama 3 cm. Karena punyaku tadi agak kecil, saya tidak punya yang agak besar, jadi ini agak tebal nanti jadi. Kalau bisa yang agak besaran dikit ya, gunakan loyangnya supaya nanti hasilnya tidak terlalu tebal dan mudah saat menggulungnya. Nah, ratakan seperti ini agar tidak ada rongga yang kosong di dalam adonannya nanti, supaya hasilnya teksturnya, pori-porinya itu halus. Nah, kemudian kita hentak-hentakkan ya, agar tidak ada udara yang terjebak di dalam. Jadi sebelum kita oven kita hentak-hentakkan dulu. Nah, kita panggang. Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu ya selama 10 menit. Nah, panggang kue dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit. Nah, kita lihat ya. Permukaannya halus, coklat merata. Coklatnya sudah mulai merata dan ini sudah benar-benar merata. Nah, ini selesai. Keluarkan kue dari oven. Ini langsung keluarkan dari loyang ya, agar tidak berkerut. Kalau terlalu lama nanti dia berkerut. Kemudian siapkan kertas roti untuk alasnya, kita akan balik. Dan kita balik kuenya.
kita buang kertas rotinya. Kemudian kita rapikan ya, kita buang bagian pinggirnya supaya rapi dan rata. Dirapikan. Nah, lembut banget kan teksturnya ya, peri-perinya halus. Nah, untuk sisi yang untuk menggulung bagian luar kita potong miring seperti ini. Miring supaya nanti hasil gulungannya bagus. Untuk bagian sisi luar gulungan nanti. Lebih seperti ini, bagus banget, menurut. Nah, sedang untuk bagian dalam, aku tarik garis sedikit memotong. Ini sedikit aja ya, jangan terlalu dalam. Kebetulan ini aku terlalu dalam, jadi jangan terlalu dalam mengirisnya agar tidak putus. Nah, ini aku buat 3 garis. Dan yang ini sengaja ya, aku lebih dalam lagi supaya nanti tahu hasilnya kalau kita kedalaman itu seperti apa. Terlalu dalam maksudnya. Nah, sekarang digulung pelan-pelan. Kita gulung dulu ya, sebelum kita olesi dengan selai, kita gulung dulu. Jadi nanti supaya lebih mudah saat kita menggulung, saat sudah ada selainya. Biar nanti tidak belepotan hasilnya. Jadi kita lemaskan dulu seperti ini. Ini ditarik sambil ditekan ya. Kita tarik sambil kita tekan. Biarkan sebentar aja dulu. Nah, kemudian kita buka kembali gulungannya. Tararat. Nah, ini dia yang terlalu dalam, yang kita ngirisnya terlalu dalam ya. Hasilnya hampir putus. Jadi jangan terlalu dalam ya, cukup sedikit aja. Nah, kemudian kita olesi dengan selai stroberi secukupnya ya. Terserah ya, mau selai nanas ataupun selai apapun, secukupnya, sesuka-sukanya aja ya. Dan ini terlalu tebal, kalau bisa gunakan loyang yang agak besaran dikit, jadi supaya hasilnya tidak terlalu tebal dan mudah saat menggulungnya. Kalaupun kita bikin yang tebal, itu pun kita juga gunakan loyang yang lebih besar ya, supaya nanti ada sekat atau ada apa ini untuk menggulungnya itu biar lebih mudah gitu. Nah, kemudian kita gulung kembali. Jadi kan lebih mudah kalau sudah digulung tadi, jadi lebih mudah kita menggulungnya ulang ya. Nah, digulung sambil sedikit ditarik dan ditekan ya. Ini dijamin hasilnya mulus banget, tidak akan pecah, dan juga kulitnya tidak akan lengket, karena banyak kan yang mengeluhkan kalau setiap membuat bolu gulung selalu kulitnya itu nggak bisa kesentuh tangan dan selalu lengket gitu kan ya, kadang lengket di kertasnya. Jadi gunakan kertas roti, itu memang kertas roti yang ada sedikit apa ini lapisan untuk anti minyaknya, jadi supaya tidak lengket. Dan ini selesai, kita masukkan dulu ke kulkas. Ini aku masukkan dulu ke kulkas kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah 20 menit kita keluarkan kuenya supaya hasilnya benar-benar rapat. Nah, kita buka dan wow, bagus banget, permukaannya cantik, mulus ya. Nah, sekarang kita rapikan bagian pinggirnya, kita potong. Nah, tebal banget kan hasilnya ya. Sebenarnya kalau untuk hasil tebal seperti ini, itu kebanyakan mereka akan susah ya, bukan mereka ya, kita juga akan kesusahan saat menggulungnya, dijamin pasti pecah biasanya kalau terlalu tebal. Tapi ini saya enggak pecah sama sekali, enggak ada pecah dan hasilnya tetap mulus. Nah, kita akan potong.
Kita potong kue sesuai dengan selera ya. Kita mau lebih kecil, lebih tipis, karena kue ini enak banget. Jadi kita bisa lebih tipiskan lagi. Nah, pori-porinya kan halus banget ya, kuenya lembut, permukaan kulitnya juga mulus banget, dan ini juga tidak putus, tidak ada pecah sama sekali ya. Benar-benar bagus hasilnya. Nah, kita tata di piring saji. Kita bisa bungkus plastik ya, agar lebih awet lembutnya. Kita bungkus plastik. Kalau mau disajikan kita bisa bungkusin di bungkus plastik ya, supaya lebih awet empuknya, bisa bertahan 2-3 hari. Meskipun yang hampir putus, dia tetap tidak pecah loh ya. Untuk permukaan kulitnya tidak robek. Nah, tetap dia bagus. Nah, ini aku mau potong lagi sedikit. Ini mau dipotong, mau dijadikan berapa terserah ya, tapi ini kan terlalu tebal ya memang bikinnya. Kalau bisa nanti kalau bikin gunakan loyang yang agak besar panjang gitu ya. Nah, kita bagi 2 biar tahu permukaannya. Wah, lihat ini ya. Ini yang mengirisnya terlalu dalam, hasilnya hampir putus tapi tidak bisa putus ya. Karena kulitnya ini benar-benar rapat banget, jadi tidak mudah robek. Nah, bisa bagus seperti ini kan. Jadi makanya usahakan kalau tadi waktu mengiris itu tidak sampai putus, tidak sampai terlalu dalam. Nah, ini dia. Lebih jelas ya, ini yang hampir putus tapi dia tetap utuh walaupun dia hampir putus. Nah, lihat kan ya, kulitnya juga tidak robek, juga tidak putus kulitnya, padahal sudah digulung 2 kali kan ya, tetap bagus karena kulitnya itu benar-benar dia rapat gitu, tercover gitu kan. Nah, bagus banget kan ya. Ini kalau kulitnya kalau tadi tidak hampir putus, hasilnya bagus banget, cantik banget. Nah, ini kuenya juga halus sekali ya, seperti kapas, lembut, tidak seret di tenggorokan, dan awet lembutnya itu sampai kurang lebih ya 2-3 harian. Jadi kita masukkan di plastik kalau kita mau menyajikan, atau setelah ini langsung kita masukkan di plastik, jadi supaya tetap bisa awet lembut ya untuk kuenya. Kita bungkus plastik. Nah, lembut banget kan, kelihatan kan ya, teksturnya mantep banget. Nah, cukup mudah bukan membuat bolu gulung panggang? Silahkan dicoba. Semoga cocok dengan resepnya. Semoga juga berhasil. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.